Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanda Firlana, NPM 151. Pengukuran adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menentukan nilai suatu besaran dalam bentuk angka atau kuantitatif. Jadi, mengukur adalah suatu proses mengaitkan angka dengan cara empirik dan objektif pada sifat-sifat objek atau kejadian yang nyata, sehingga angka yang diperoleh tersebut dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai objek dan kejadian yang diukur. Alat ukur atau instrumen adalah sesuatu yang dapat membantu kerja alat indera dalam proses pengukuran. Ahli bidang dan teknologi yang bergerak di bidang perancangan dan pembuatan dan penggunaan alat instrumen dinamakan instrumentasi. Macam-macam alat ukur diantaranya adalah alat ukur 3 dimensi, contohnya jangka sorong dan mistar. Alat ukur mekanika contohnya teknometer. Alat ukur listrik contohnya voltmeter. Alat ukur massa contohnya timbangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Miko dari kelompok 5 sisi Rabu 2. Saya di sini akan menjelaskan tentang alat ukur dimensi. Yang pertama, mistar geser, disebut juga dengan jangka sorong, sketmat atau vernier caliper. Mistar geser tersebut dapat digunakan untuk mengukur berbagai macam dimensi benda kerja dalam satuan milimeter. Skala mistar geser dilengkapi dengan skala Nonius yang dapat mempertinggi tingkat ketelitian, dan pada umumnya mistar geser memiliki tingkat ketelitian 0,1 mm, 0,05 mm, dan 0,2 mm. Bagian-bagian jangka sorong manual. Yang pertama, rahang dalam, dan yang kedua rang luar, yang ketiga skrup pengunci, yang keempat skala imperial, yang kelima skala metrik, keenam pengukur kedalaman, ketujuh skala utama, kedelapan skala Nonius. Cara membaca jangka sorong manual: skala utama sama dengan 12 mm, skala Nonius sama dengan 0,25 mm. Skala utama tambah skala Nonius sama dengan 12,25 mm. Yang kedua, mistar geser jam. Mistar geser jam atau biasa disebut dengan jangka sorong dial. Mistar geser jam ini dapat digunakan untuk mengukur diameter dalam, diameter luar, kedalaman, lebar celah, tebal dan panjang benda. Sesuai dengan konstruksinya, mistar geser jam ini juga dilengkapi dengan skala pada jam untuk mempertinggi tingkat ketelitian seperti halnya skala Nonius. Cara membaca jangka sorong dial: skala utamanya sama dengan 10,00 mm, 5,00 mm, dan skala Noniusnya 0,43 mm. Hasilnya 15,43 mm. Yang ketiga, mikrometer. Mikrometer adalah salah satu alat ukur dengan presisi yang memakai petunjuk skala sesuai standar industri. Mikrometer bekerja dengan prinsip mengubah gerakan rotasi menjadi gerakan translasi. Mikrometer memiliki ketelitian yang lebih baik dari mistar geser. Ketelitian mikrometer dapat mencapai 0,01 mm, 0,005 mm, dan 0,01 mm. Skala pada mikrometer dibuat pada kedua bagian dari mikrometer, yaitu yang pertama pada silinder tetap, ini dinamakan skala tetap, dan yang kedua pada sarungnya atau silinder putar dinamakan skala putar. Secara standar bagian-bagian mikrometer yaitu yang pertama poros tetap, yang kedua poros geser, yang ketiga skala utama, dan yang keempat skala Nonius atau skala putar, kelima pemutar, keenam pengunci, ketujuh raket, dan ke-8 frame bentuk U. Cara membaca mikrometer skrup: skala utamanya 0,00 mm dan 0,50 mm dan 0,21 mm. Hasilnya sama dengan 6,71 mm.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ninik Dumarwanti, NPM 19044. Di sini saya akan menjelaskan tentang satuan-satuan dalam pengukuran. Menurut ilmu pengetahuan dan ilmu teknik, satuan-satuan dalam pengukuran terbagi menjadi dua sistem, yaitu satuan dasar dan satuan turunan. Satuan dasar adalah satuan pengukuran sebuah besaran berdasar pada sebuah sistem besaran fisik. Satuan dasar ini terbagi menjadi dua, yaitu satuan dasar utama dan satuan dasar tambahan. Satuan dasar utama itu biasa terdiri dari panjang, massa, dan waktu. Sedangkan satuan dasar tambahan terdiri dari kuat arus, temperatur, intensitas cahaya. Sistem satuan dasar tersebut selanjutnya dikenal dengan sistem internasional atau biasa yang disebut dengan SI. Sistem satuan-satuan tersebut mencakup panjang dengan satuan meter, massa dengan satuan kilogram, temperatur dengan satuan Kelvin, dan intensitas cahaya dengan satuan kandela. Yang kedua tadi itu ya satuan turunan, di mana satuan turunan adalah sebuah satuan pengukuran dan sebuah besaran turunan dalam sebuah sistem besaran. Contohnya seperti percepatan dengan lambat dimensi LT pangkat minus 1, kecepatan dengan lambat dimensi LT pangkat minus 2, gaya dengan lambat dimensi MLT pangkat minus 2, luas dengan lambat dimensi L kuadrat, dan volume dengan lambat dimensi L pangkat 3. Perkenalkan, nama saya Feni Novianti, NPM 127 sesi Rabu 2. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian dan bagian-bagian dari mesin Fries. Mesin Fries atau milling mesin merupakan mesin perkakas yang dalam proses kerja pemotongannya dengan menyayat atau memakan benda kerja menggunakan alat pemotong yang bermata banyak yang berputar. Bagian-bagian dari mesin ini yaitu yang pertama, spindle utama. Spindle utama berfungsi untuk mencekam alat pemotong. Spindle utama terbagi menjadi 3, yaitu horizontal spindle, vertical spindle, dan universal spindle. Yang kedua yaitu meja. Meja berfungsi untuk menaruh benda kerja yang akan diproses. Yang ketiga yaitu motor device. Motor device berfungsi untuk menggerakkan semua bagian-bagian dari mesin. Yang keempat yaitu transmisi. Transmisi berfungsi untuk menghubungkan motor penggerak dengan yang akan digerakkan. Yang kelima yaitu keni. Keni berfungsi untuk menopang bagian meja atau menahan bagian meja. Yang keenam yaitu kolom atau tiang. Kolom atau tiang berfungsi sebagai badan mesin yang dimana bagian ini tempat untuk menempelkan bagian-bagian mesin lainnya. Yang ketujuh yaitu dasar atau base, merupakan bagian dari mesin milling yang berada paling bawah yang berfungsi untuk menopang tiang dan semua mesin. Yang kedelapan yaitu kontrol. Kontrol berfungsi untuk mengontrol semua bagian-bagian yang bergerak pada mesin milling. Kontrol terbagi menjadi 2, yaitu kontrol elektrik dan mekanik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wirawan Jacksono Waldeon, NPM 126, proses manufaktur Rabu 2, kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bentuk pengefresan. Bentuk pengefresan yaitu bentuk mesin fresh yang mempunyai beberapa hasil bentuk yang berbeda-beda, dikarenakan cara pengerjaannya pun yang berbeda-beda. Bentuk-bentuk pengefresan itu diantaranya 1. Bidang rata datar, 2. Bidang rata miring menyudut, 3. Bidang siku, 4. Bidang sejajar, kelima alur lurus atau melingkar, keenam segi beraturan, ketujuh pengeboran lubang, ke-8 roda gigi lurus, ke-9 knock atau eksentrik. Yang kemudian ada prinsip-prinsip gerakan mesin fresh. Gerakan pemotongan terjadi saat alat potong berputar yang diikuti dengan gerakan pemakanan dan gerakan pengikut benda kerja. Gerakan berputar disebut dengan gerakan utama, yaitu gerakan berputar alat potong sambil mendorong benda kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Janul Daus dari kelompok 5, Rabu 2. Saya akan menjelaskan jenis-jenis mesin Faris. Yang pertama, mesin Faris horizontal. Mesin Faris horizontal adalah Faris yang poros
utamanya sebagai pemutar dan pemegang alat potong pada posisi mendatar. Terus yang kedua ada mesin varis vertikal. Terus yang ketiga ada mesin varis universal. Terus ada pula, ini saya menjelaskan jenis-jenis pisau varis. Yang pertama itu ada pisau varis sisi. Terus yang kedua itu ada pisau varis muka. Yang ketiga ada pisau varis gergaji. Yang keempat ada pisau varis pembentuk. Yang kelima pisau varis roda gigi. Yang keenam pisau varis sudut. Terus yang ketujuh pisau varis jari. Terus yang ke-8 itu ada pisau varis alur T dan alur bersudut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.